Prinsipnya kami pelaku usaha adalah meminta kepastian. Kepastian apa? Ya, kepastian untuk prosesnya dan pembayarannya. Ya, kita iklim usaha di Indonesia, kita sebagai pelaku usaha tentu berharap kepastian. Nah, ketika kita berbicara pembayaran ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya sudah selesai diverifikasi oleh Sukovindo. Dan ini sudah ada di tangan Mendak, Pak Mendak atau Kemendak dan jajarannya. Nah, tetapi verifikasi itu tidak dapat diberikan kepada BPDPKS, mengingat BPDPKS kembali lagi tentunya menunggu dasar regulasinya atau hukumnya. Nah, Pak Mendak dalam hal ini sudah menyatakan pada rapat kerja di hadapan Komisi 6 bahwa dia takut untuk mengeluarkan hasil verifikasi itu kepada BPDPKS sehingga ya saat ini terjadi stagnan. Yang dengan satu kondisi atau satu status, menurut kami pelaku usaha, yang namanya Permendak itu sudah nggak berlaku atau batal atau apapun, sebenarnya kan masih bisa ditambahkan adendum atau direvisi lah Permendak, atau ada kepres lah ya, atau apapun lah, karena satu-satunya ya saya belajar ya satu-satunya yang nggak bisa berubah hanya kitab suci. Ya peraturan apapun sebenarnya tergantung dengan kewenangan yang sudah dimiliki, kemudian ditambah, dikurang, dirubah, diedit ya. Undang-undang Ciptaker kita juga berubah kan jadi Perpu. Jadi segala sesuatu iklimnya sebenarnya itu harus bisa selesai di tangan Pak Menteri Perdagangan dan dengan Kemendak dalam hal ini. Tetapi saat ini justru kondisinya kami dibuat ketidakpastian. Padahal kami sudah melakukan komitmen. Kita sudah menjual harga pada saat itu diberi tugas oleh pemberi tugas pemerintah dan kami menerima tugas. Kita sudah jalankan komitmen 14.000 satu harga seluruh Indonesia. Tetapi pada kenyataannya hak kita belum ada kepastian. Apakah dibayar, apakah tidak dibayar? Karena sekarang sudah dikatakan pada saat itu bahwa ya sekarang sudah di tangan Kejaksaan Agung untuk menunggu legal standing atau opinion. Nah, legal opinion standing ini kan bisa perintah dibayar atau perintah tidak dibayar. Nah, berarti kita sebagai penerima tugas dari pemberi tugas pemerintah, kita dibuat rugi kalau tidak dibayar. Artinya ada kekhawatiran ada celah-celah lain begitu ya Pak ya untuk tadi. Iya, artinya masih tetap merupakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Baik. Dari Anda sendiri, Pak Nusron, tanggapannya sendiri seperti apa? Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Roy, begitu ada kekhawatiran ketidakpastian, begitu apakah akan dibayar ataupun juga tidak. Tapi dari Anda sendiri juga sudah menjelaskan prosesnya adalah demikian, begitu. Seperti apa tanggapannya Pak Nusron? Begini, wajar yang disampaikan oleh Pak Roy itu betul. Ya kan, karena Pak Roy dan produsen itu menurut saya sudah manusia-manusia yang baik. Kenapa saya katakan manusia-manusia yang baik? Sudah mau menjalankan perintah. Perintahnya pemerintah, Menteri Perdagangan atau perintah negara pada saat itu. Ya kan? Untuk apa? Untuk mengendalikan stabilitas harga. Sayangnya waktu itu perintahnya itu negara itu waktu itu memerintahkan nggak pakai surat. Ini ibarat nikah itu nikahnya nikah siri dulu. Nah nggak datang ke KUA. Nah repotnya jadinya begini. Nah ketika ditagih sekarang mandek ini maka pasti pemerintah karena sifatnya sudah post factum, ya kan, ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai Pak Menteri Perdagangan itu mengatakan ini kan pemerintahan lama. Zaman Pak siapa dulu itu Pak Lutfi. Tidak bisa. Yang namanya pemerintah itu sustainability. Menteri Perdagangan itu tetap ya satu. Orangnya tapi tanggapan Anda Bapak, apakah memang kekeosan ini muncul juga karena ada perubahannya undang-undang begitu Pak? Ataupun juga perubahan regulasi sendiri Pak? Betul, karena ada perubahan regulasi. Itu kan karena dulu kebijakan ini dinyatakan oleh Presiden masih kurang ampuh, ya kan? Karena dalam prakteknya tidak ada DMO dan nggak ada DPO, maka di barang siapa yang mau jual ke dalam negeri disubsidi. Banyak pengusaha yang masih belum mau karena apa? Karena masih termotivasi untuk ekspor karena ekspornya pada saat itu cash. Sementara ini ditunda bayarnya, dipending, bayar belakang. Sementara kalau kemudian ekspor bayar di depan.
ya pasti pengusaha lebih banyak mau yang ekspor lah. Kemudian Ya. dikeluarkanlah bom atom oleh Pak Jokowi, yaitu waktu itu di stop Ya. ekspornya untuk sementara waktu. Sampai kemudian keluarlah konsep DMO dan DPO. Padahal jauh-jauh hari saya dulu nggak setuju. Cek aja di jejak digital. Siapa pertama kali yang mengusulkan ada DMO dan DPO? Saya yang pertama kali mengusulkan itu. Oke. Karena dulu saya mengatakan awalnya kan kebijakan moral suasion, mengimbau kepada produsen supaya melaksanakan menjual 14.000. Oh, nggak mungkin moral suasion itu, naik pedagang pasti ingin dapat untung. Baik, tanya Pak Roy Nusron. itu. Baik, kemudian Pak Roy, begitu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nusron, diibaratkan begitu ya, tadi menikah tapi tidak ke KUA, begitu ya, artinya memang payung hukumnya juga kurang kuat begitu di awal. Tapi apa sih sebetulnya melandasi kemarin begitu ya, ketika para peritel ini diminta untuk melakukan kebijakan ini sendiri dan disetujui oleh pengusaha sendiri, apa yang melatar belakangnya? Ya, yang melatar belakangnya adalah Permendak 3 tahun 2022 yang berlaku dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2022. 19 Januari sampai 31 Januari 2022. Nah, Permendak 3 itu di dalam pasal 12 kami mendapat tugas ditulis. Pengecer harus menjual 14.000 karena pada saat itu harga 24.000 per liter. Ya, betul. 20.000. Jadi kita sebenarnya kita tak teregulasi. Jadi kita serentak pada tanggal 18 malam, saya ingat masih sekitar jam setengah 11 malam, kita harus diminta tanggal 19 semua retail modern dari Aceh sampai Jayapura, kita punya anggota hampir 50.000 toko, itu diminta menjual 14.000 dalam waktu 1 malam. Artinya selisih harga keekonomian sampai sekitar 6.000, 7.000 pada saat ya, Pak? itu kita diinfokan, jadi sebenarnya di situ kita sudah mengalami kerugian. Karena apa? Kita belinya 20.000, 22.000, tapi harus jual 14.000. Kemudian beberapa hari kemudian ada Rakortas yang mengeluarkan harga keekonomian. Jadi kita sempat kaget karena pada saat itu harga keekonomian itu 17.260. Jadi dari harga beli saja kita dengan ditentukan harga 17.260 harga keekonomian itu kita sudah rugi sebenarnya. 2 kali selisih. Sudah rugi. Nah, sekarang yang 17.260 dikurangi 14.000 berarti ada 3.260 yang sesuai dengan Permendak 1 dan Permendak 3 itu akan dibayarkan oleh BPDPK kepada produsen kepada retail. Itu juga belum ada kepastian. Jadi kerugiannya sudah ada yang pertama karena kita beli jauh lebih mahal tapi dibikin harga keekonomian pada saat itu 17.260. Kemudian selisih dari 17.260 dikurangi 14.000 yang disubsidi oleh BPDPK itu hanya 3.260 per liter. Jadi ya itulah kondisinya saat ini. Kita sebenarnya berjalan juga dengan kondisi apa yang diamanahkan, yang ditugaskan ya Permendak. Tetapi tadi betul yang Pak Nusron katakan bahwa di tanggal 1 Februari tahun 2022 keluar Permendak 6 yang 3 harga. Jadi yang Permendak 3 itu 1 harga dari tanggal 19 sampai 31 Januari. Nah, sekarang kalau mengikuti paparan yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan yang kami sebenarnya sangat prihatin ketika yang memberi tugas mengatakan bahwa itu sudah batal, sudah nggak berlaku. Ya kewajibannya belum dibayar, belum diberikan kepada kami, haknya sudah diterima, tapi dibilang udah batal. Sudah nggak laku, sudah kedaluarsa. Ini mau dibawa kemana ini peraturan-peraturan ini yang dibuat oleh pemerintah?